Assalamualaikum Sobat Mebel. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat selalu, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan diberi kelancaran dalam segala usaha dan urusannya. Nah, kali ini kami Kang As Channel menayangkan yaitu pembuatan kursi yang bisa berubah jadi tangga. Akan tetapi ini proses pembuatannya kami tidak sempat memvideokan, jadi ini langsung sudah setengah jadi, tinggal finishing. Nah, ini penampakannya setelah diamplas, diperhalus bagian-bagian nanti yang kelihatan itu sudah diamplas. Ini tinggal untuk pembelituran atau finishing. Nah, ini bahannya terbuat dari kayu akasia dengan ketebalan untuk papannya 2 cm, untuk lebar menyesuaikan, dan untuk kaki-kakinya ini kami menggunakan usuk 46, yaitu juga kayu akasia. Karena ini fungsinya untuk tangga, jadi bahannya harus kuat, dan kami tidak berani untuk berspekulasi memakai kayu yang misalnya mahoni atau kayu yang ringan-ringan tetapi untuk kekuatannya kurang. Nah, ini proses pembuatan pemliturannya, finishingnya. Ini sebenarnya kursi ini dipesan untuk melengkapi pesanan sebelumnya, yaitu almari perpus untuk perpustakaan di sebuah pondok pesantren Subul Salam. Dan ini karena almarinya itu ketinggiannya sangat tinggi, lebih dari 3 meter, entah berapa ya, kira-kira sekitar 3,5 meter. Jadi untuk menempatkan atau menaruh atau juga mengambil buku-buku yang ada di atas itu, kalau tidak pakai tangga juga tidak bisa, karena memang ruangannya tidak terlalu lebar. Jadi untuk memaksimalkan isi-isinya, buku-bukunya, maka yang ditambah tingginya. Maka dari itu dibutuhkan tangga untuk bisa mengambil buku-buku yang ada di atas. Dan mintanya ini dari pesanan dari bunyainya, itu mintanya tangga itu juga bisa berubah menjadi kursi ya. Jadi kita harus mencari gambar dulu, kita mencari ide, akhirnya bentuknya seperti ini. Ini tangga kalau posisi seperti ini nanti bisa berubah untuk menjadi kursi. Tinggal tunggu saja, setelah selesai nanti kita bisa lihat bagaimana kalau sudah dilipat menjadi kursi. Nah, ini masih proses pemliturannya. Kita memakai bahan politur yang untuk mencairkannya itu menggunakan air. Jadi karena cuacanya lagi tidak mendukung untuk pemakaian politur yang pakai milamin atau pengencernya pakai thinner, jadi kita gunakan politur air dengan merek Womilek ini, supaya kita tidak terlalu mengandalkan sinar matahari. Jadi itu kelebihan dari politur yang pakai pengencer air. Ini masih tahap untuk pemlituran awal atau dasarnya. Jadi kita tinggal menggunakan kuasnya, kita cara secara manual. Dan katanya untuk politur air juga bisa disemprotkan, tapi kita belum pernah mencoba. Dan ini dikeringkan, walaupun cuaca tidak terlalu panas, agak-agak mendung, kita keringkan biar cepat kering. Karena kalau kita tidak cepat kering, nanti prosesnya juga agak lama, karena untuk menindasnya kembali atau menebalkan lapisan politurnya kita juga menunggu keringnya. Nah, ini setelah kita lipat, nah ini bentuknya berubah menjadi kursi, seperti kursi makan, tapi bisa untuk nanti setelah mengambil buku-buku atau kitab-kitab yang ada di perpus
kita tinggal duduk di situ untuk mempelajari, menelaahnya. Jadi tidak perlu untuk mencari kursi lagi, karena tangganya serbaguna, bisa dilipat untuk menjadi kursi. Dan ini masih proses pembelituran, karena tadi membeliturnya itu posisi ketika berubah jadi tangga. Jadi setelah kita lipat menjadi kursi, ada bagian yang juga harus dipolitur. Jadi ini seperti politurnya semuanya, karena nanti bila kita rubah menjadi tangga lagi, itu istilahnya baliknya. Jadi baliknya juga perlu dipolitur atau di finishing. Nah, ini prosesnya masih menggunakan kuas secara manual, karena ya musim penghujan, jadi kadang bisa jadi kendala bagi kami para pengrajin mebel ketika akan finishing itu. Ketika tiba-tiba hujan, ya jadinya harus menunda pekerjaannya ya. Tetapi kalau cuacanya kemarau terus, ya repot semuanya, karena ya kita juga membutuhkan air. Kadang kalau musim kemarau kita punya kolam air, punya kolam ikan, kadang kita juga membutuhkan air. Kalau air lagi surut, nanti untuk mengisi kolam juga kebingungan ya. Jadi ya begitulah. Ya kadang ada panas, kadang ada hujan. Ya, yang penting kita bisa menyesuaikan. Kalau lagi hujan ya kita mengerjakan lainnya, dan kalau lagi panas kita bisa memfinishing produk-produk yang setengah jadi. Nah, ini proses setelah kita politur, kita finishing dengan politur air. Ini penampakannya ketika bentuknya kursi. Ini ayamnya juga ikut syuting. Itu sedang apa itu, memomong itu apa itu. Sedang mencari makan bersama anak-anaknya. Nah, ini kursinya kita sudah finishing, tinggal menunggu kering ya, lumayan mengkilap. Dan ini kita tidak melulu pakai politur air. Tadi setelah politur air dirasa sudah tebal, kita finishing pakai melamin dengan clear gloss, karena untuk mempercepat waktu. Karena kalau kita terus pakai politur air juga agak lama. Dan alhamdulillah sudah selesai. Ini sudah agak kering, nanti setelah itu kita kirim pada konsumen. Nah, ini proses ketika merubah untuk menjadi tangga. Nah, tinggal mengangkat bagian belakang bawah. Ini posisi kita bisa naik, menjadikan kursi itu menjadi sebuah tangga untuk kita nanti menaruh atau mengambil buku-buku yang ada di perpus atau kitab-kitab yang akan menjadi pelajaran untuk para santri-santrinya. Ini kita lihat, ini memang kalau kita membuat produk seperti ini, itu memang kekuatan itu harus difikirkan. Karena kalau produk itu tidak kuat alias roso-roso, nanti bahaya kalau ketika naik ayak-ayak lalu jatuh. Nah, ini namanya membahayakan orang. Tapi kalau kayunya sangat kuat dengan kualitas tinggi, pasti tidak akan membahayakan ketika difungsikan sebagai tangga. Nah, ini pakai kayu murni akasia semuanya. Memang kayunya agak berat, tapi ya juga sangat kuat sekali. Dan ini tidak kalah dengan kayu jati. Nah, ini kita ubah lagi menjadi sebuah kursi lagi. Nah, setelah jadi kursi itu nanti waktu di perpus, setelah mengambil kitab atau bukunya, tinggal kita mempelajarinya, membacanya, duduk di kursi ini. Jadi multifungsi.
Nah, mungkin inilah yang saya tayangkan tentang kursi yang bisa berubah menjadi tangga. Semoga walaupun sedikit ada manfaatnya dan juga bisa menginspirasi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.